Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urtia. Saya dari kelas SD 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi yaitu sebagai pembawa informasi, yaitu dari sumber atau guru, lalu menuju si penerima, yaitu siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam mengelola informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini fungsi media pembelajaran memiliki 4, yaitu yang pertama fungsi atensi. Media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi dalam materi yang sedang diajarkan. Contohnya media gambar, operator proyektor. Nah, di sini perhatian siswa akan diarahkan untuk berkonsentrasi dalam media pembelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi afektif. Media dapat terlihat dari kenikmatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sih siswa itu menikmati sebuah proses pembelajaran dengan baik. Apakah dia menikmatinya dengan bahagia, atau bingung, atau dia pusing, dan sebagainya. Ketiga yaitu fungsi kognitif. Media dapat mengungkapkan bahwa lambang, visual, atau gambar dapat memperlancar tujuan siswa untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Nah, di sini siswa ini akan dibantu untuk memahami dan mengingat apa sih yang tadi ia pelajari dalam gambar tersebut dan apa sih isi pesannya. Nah, ini itu untuk membantu daya ingat siswa. Itu yang keempat, fungsi kompensatoris. Media yang terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks dapat membantu siswa yang kurang lancar membaca serta mengingatkan sebuah materi teks yang sudah dipelajari. Nah, di sini siswa akan diarahkan bagaimana sih siswa ini memahami isi sebuah teks dan mengingat isi materi yang ia pelajari selama proses pembelajaran. Nah, di sini dapat membantu siswa agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Fungsi yang kelima yaitu fungsi psikomotoris. Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa melakukan kegiatan, terutama pada hafalan atau menalar. Nah, di sini siswa ini akan digerakkan psikomotornya atau si otaknya dengan tujuan untuk melatih hafalannya atau penalarannya dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, fungsi evaluasi dimaksud agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Nah, di sini selama kegiatan pembelajaran atau selama proses pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan penilaian atau evaluasi, yaitu dengan menilai kemampuan siswa dalam belajar, apakah perkembangannya baik atau menurun. Nah, di sini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Nah, secara umum, manfaat media pembelajaran adalah dapat dikatakan memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan belajar ini lebih efektif, efisien, dan optimal, baik dari segi materi maupun praktiknya. Pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Sedangkan secara khusus manfaat media pembelajaran yang telah terakumulasi dari beberapa pendapat pakar, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Itu dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui gambar, gerakan, atau warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik, sehingga siswa ini saat proses pembelajaran tidak merasa bosan dan jenuh. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi antara dua arah secara aktif.
Sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang karena menggunakan media pembelajaran yang dikemas dengan secara baik dan menarik dan jelas juga. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi lebih mendalam dan utuh. Jadi, jika guru menggunakan media pembelajaran, isi materinya ini akan dipahami lebih mendalam dan utuh dan lebih jelas juga. Dan siswa ini dapat menyerapnya itu lebih cepat dan lebih paham. Lalu yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa bergantung pada guru, karena waktu di sekolah itu kan sedikit, sedangkan waktu di rumah itu banyak. Jadi siswa itu akan belajar di luar dan mendapatkan sumber informasi di mana dan kapanpun saja. Lalu yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari informasi belajar. Nah, di sini manfaatnya siswa ini akan gemar mencari informasi atau sumber belajar dari luar, tidak hanya dari guru saja. Lalu yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada siswa. Jadi, jika guru menggunakan media, guru ini akan mempunyai waktu lebih banyak. Nah, waktunya ini digunakan untuk memberikan perhatian kepada siswa dengan menanyakan apakah ada yang susah dalam pembelajaran, apakah ada masalah, ataupun memberikan motivasi dalam belajar. Nah, ini tuh sangat bermanfaat bagi siswa dan guru. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.